Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3647, 3648, 3649. Tuan Chen, ada apa? Zeyan melihat Dev seperti ini, jadi dia bertanya. Sepertinya ada formasi di gua ini, dan senjata ajaib waktuku tidak dapat diaktifkan sama sekali. Dev melihat sekeliling gua dan berkata, saya tidak menemukan pola formasi apapun. Bagaimana bisa ada formasi? Zeyan juga melihat sekeliling. Dev juga terkejut, dia tidak menemukan keberadaan formasi tersebut. Tetapi ketika dia baru saja memulai menggunakan senjata ajaib waktu, dia jelas-jelas mulai kembali ke masa lalu. Tetapi dia terhalang oleh cahaya keemasan. Jelas sekali bahwa cahaya keemasan ini dipancarkan oleh sesuatu di dalam gua. Padahal pada saat ini, kecuali Dev dan yang lainnya, tidak ada makhluk hidup sama sekali di dalam gua. Selain formasi, Dev tidak dapat memikirkan ada yang lain. Namun tidak ada pola formasi yang terpahat di sekitarnya. Bagaimana formasi tersebut terbentuk? Dev juga bingung. Tuan Chen, teknik kultivasi pada dinding batu gua ini sangat canggih. Teknik tersebut sama sekali bukan berasal dari dunia surga dan manusia. Zeyan mengamati kata-kata aneh di dinding batu di sekelilingnya dan berkata dengan terkejut. Teknik-teknik ini seharusnya digambar oleh Dewa Iblis. Bukankah ada rumor bahwa Gunung Iblis sedang menekan iblis besar? Mungkin dialah yang menggambarnya. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencatat teknik ini dan kemudian melatihnya. Kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat, kata Dev. Faktanya, Dev tidak tahu dari tangan siapa teknik ini berasal, itu hanya tebakan. Alangkah baiknya jika saya dapat memahami salah satu saja dari teknik ini, tetapi saya tidak berani berharap untuk mempelajari semuanya. Kata Zeyan, lalu duduk bersila, menatap dinding batu dengan saksama, dan melihatnya dengan cermat. Dev melihat sekeliling teknik yang ada di sekitar dinding batu, dan segera dia menemukan bahwa di antara teknik ini, beberapa simbol yang terukir sedikit bersinar. Zeyan, menurutmu apakah ada simbol dalam teknik ini yang bisa memancarkan cahaya? Dev bertanya dengan cepat. Tidak, aku tidak menemukannya. Zeyan menggelengkan kepalanya. Dev mengerutkan kening, lalu mengamati tekniknya lagi. Memang, ada simbol yang bersinar terang pada kata-kata dalam formasi. Dev menutup matanya sedikit dan membuka kesadarannya, dan seluruh pemandangan gua langsung muncul di lautan kesadarannya. Kali ini, simbol-simbol yang bersinar itu dapat terlihat sepenuhnya. Pola formasi, simbol-simbol yang bersinar ini sebenarnya adalah pola formasi. Dev terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan menyembunyikan formasi dalam teknik ini. Dev dengan hati-hati mengamati pola formasi ini, dan kemudian dengan kilatan cahaya keemasan, Dev merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul di tanah yang hampa. Gua itu telah hilang, begitu pula Zeyan dan yang lainnya. Zeyan, Zeyan, Dev berteriak, tapi suara Zeyan tidak terdengar sama sekali. Dev tahu bahwa dia pasti telah terjebak oleh formasi ini, namun Dev tidak panik, tetapi mencari mata formasi tersebut. Dev terus memeriksa dan mencari di sekelilingnya namun tidak dapat menemukan mata formasi. Seluruh formasi seperti kekacauan, tanpa awal dan akhir, dan dia tidak dapat menemukan mata formasi. Dev sedikit mengernyit, lalu membalikkan telapak tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Segera setelah itu, cahaya pedang yang tajam diayunkan seketika, menebas kekacauan di sekitarnya. Karena dia tidak dapat menemukan mata formasi, maka dia akan menghancurkan formasi dengan paksa. Duar, energi pedang langsung tenggelam dalam kekacauan, dan kemudian cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala dari kekacauan itu. Di saat yang sama, dalam kekacauan, cahaya spiritual merah tiba-tiba terbang, dan kemudian berubah menjadi monster yang seluruh tubuhnya terbakar api. Monster ini tidak memiliki entitas dan sedang menjulang. Hanya ketika apinya menyala barulah bentuk monster itu terlihat jelas. Mulut monster itu sangat besar dan matanya terlihat sangat aneh. Mengapa masih ada monster dalam formasi? Dev mengerutkan kening. Monster ini tidak memiliki entitas, itu jelas monster jiwa, tapi bagaimana monster jiwa ini bisa bersembunyi di dalam formasi? Siapa kamu? Kenapa kamu bersembunyi di formasi? Dev bertanya pada monster jiwa itu. Hai anak muda, kamu berani menanyaiku. Karena kamu berani menerobos formasi, kamu harus tetap di sini. Monster jiwa itu mengucapkan kata-kata manusia, tapi sama sekali tidak takut pada Dev. Dev mendengus dingin dan menebas pedangnya dengan punggung tangannya.
Menghadapi monster jiwa, Dev tidak berbicara omong kosong, dia tahu bahwa hanya dengan membunuh monster jiwa, formasinya akan hancur. Melihat ini, monster jiwa itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan nyala api langsung menuju ke arah Dev. Dev memadamkan apinya dengan lambaian tangannya, dan pedang Dev langsung menyerang monster jiwa itu. Tapi monster jiwa itu tidak menghindar, jadi dia seharusnya mampu menahan pedang Dev. Dia adalah jiwa, jadi pedang itu tidak melukainya. Ketika Dev melihat ini, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang itu langsung terbakar. Karena kamu adalah tubuh roh dan kerusakan fisik tidak berguna bagimu, maka cobalah rasa api pamungkas ini, kata Dev sambil melepaskan seekor naga api dari pedangnya, menuju makhluk spiritual itu. Melihat ini, monster jiwa api tiba-tiba bertepuk tangan, dan beberapa api merah keluar dari kekacauan di sekitarnya, dan bertabrakan dengan naga api Dev. Duar, ada fluktuasi aura yang hebat, dan kekacauan di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan itu benar-benar menyerap semua fluktuasi aura. Dev tertegun, dia tidak menyangka formasi ini bisa menyerap aura, sungguh aneh. Monster jiwa itu tidak terkejut, dia melambaikan tangannya lagi, dan 5 api merah langsung menuju ke arah Dev. Udara bergetar, dan kehampaan mengeluarkan ratapan. 5 api merah itu sangat kuat, tetapi Dev tersenyum tipis dan tetap tidak bergerak. Kamu terlalu sombong. Monster jiwa itu melihat Dev menolak untuk menghindar, jadi dia mendengus dingin. Dev masih menunjukkan senyuman tipis, sampai api merah itu mengenai Dev. Dev tidak bergerak sama sekali. Hanya saja bintang sumber api di ruang sumber mulai berkedip, membentuk kekuatan hisap yang sangat besar di tubuh Dev. 5 api merah menghantam Dev, dan dengan cepat diserap dan dimurnikan menjadi kekuatan asal oleh bintang sumber api. Tidak hanya tidak membahayakan Dev, tetapi juga dengan cepat diserap oleh Dev. Monster jiwa yang melihat pemandangan ini sangat bingung, tapi dia dengan cepat berkata, "Saya tidak menyangka kamu, seorang kultivator kecil, telah menyadari asal-usul api, tapi saya ingin melihat seberapa banyak api yang bisa kamu serap." Setelah monster jiwa selesai berbicara, dia merentangkan gigi dan cakarnya dengan tangannya, seolah sedang melakukan sesuatu. Segera setelah itu, kekacauan di sekitarnya mulai bergulung, seperti angin kencang dan ombak, dan kemudian sejumlah besar api keluar dari kekacauan tersebut. Nyala api langsung mengelilingi Dev, dan nyala api yang membumbung ke langit seperti gelombang yang meledak dari bendungan. Seluruh kekacauan dipenuhi dengan api, dan monster jiwa juga berada di dalam api, mengeluarkan ledakan tawa yang keras. "Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu serap." Monster jiwa itu tertawa mengejek, nyala api dan panasnya bisa memadukan segalanya. Seluruh tubuh monster jiwa itu juga terbakar api, melayang di udara. Api tak berujung ini, bahkan jika kamu memahami asal mula api, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk menyerap semuanya. Sudut mulut monster jiwa itu melengkung membentuk cibiran. Di bawah nyala api seperti ini, semuanya akan hancur, apalagi kultivator kecil seperti Dev. Nyala api menjadi semakin kecil, dan sosok Dev menghilang. Di ruang formasi yang kacau, hanya monster jiwa yang tersenyum bangga. Namun tak lama kemudian, sebuah suara membuat senyuman monster jiwa itu membeku di wajahnya. "Kamu tertawa terlalu dini," Dev berkata perlahan di belakang monster jiwa itu. Monster jiwa itu berbalik dan tiba-tiba terkejut. Ternyata Dev berdiri sepenuhnya di belakangnya. Tidak ada bekas luka bakar dimanapun. Kamu, tubuh monster jiwa itu memancarkan api merah, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. "Bagaimana mungkin kamu masih hidup?" "Mengapa tidak mungkin? Nyala api kecil yang kamu miliki tidak cukup untuk menambal gigiku. Aku tidak sabar untuk memanggil api untuk keluar." Dev berkata dengan sangat bangga. Ruang asalnya adalah bintang-bintang di alam semesta, bahkan asal mula apinya tetaplah sebuah bintang. Hanya dengan nyala api kecil ini, ruang asal Dev diperkirakan akan meledak, itu hanya lelucon. Wajah monster jiwa itu sangat jelek, dan tubuhnya terus mundur. Dev melihat monster jiwa itu hendak melarikan diri, jadi dia memanfaatkan situasi tersebut dan nyala api yang besar datang bergulung. "Aku juga akan membiarkanmu mencicipi apiku." Dev meraung, dan apinya langsung menelan tubuh monster jiwa itu. Monster jiwa itu mengeluarkan raungan yang keras, dan kemudian kekosongan di sekitarnya bergetar hebat. Seiring dengan kekuatan isap yang sangat besar, tubuh Dev langsung tersedot ke dalam kegelapan. Ketika cahaya kembali terang, Dev menemukan dirinya kembali ke dalam gua. Namun, Zeyan dan yang lainnya sudah tidak ada lagi di dalam gua, dan tidak ada lagi teknik yang terukir di dinding gua. Dev merasa sangat aneh dan terus melihat sekeliling. Seorang kultivator di alam kesengsaraan, memiliki ruang asal seperti bintang di alam semesta. Ini sangat jarang, sangat jarang. Suara samar sepertinya datang dari cakrawala. "Siapa kamu?" Dev tiba-tiba terkejut dan bertanya dengan keras. "Siapa aku?" Suara itu dipenuhi kebingungan dan kebingungan, seolah dia bertanya balik pada dirinya sendiri. "Siapa aku? Dari mana asalku? Kenapa aku ada di sini?" Suara itu bergema di dalam gua. Kali ini, Dev bingung. Dia bahkan tidak tahu siapa yang mengeluarkan suara itu, jadi bagaimana dia bisa tahu siapa pihak lain itu?
Apakah kamu berani muncul dan menemuiku? Mungkin jika aku melihatmu, aku bisa tahu siapa kamu, kata Dev. Oh, kamu kenal aku? Suaranya sedikit terkejut. Jika kamu muncul, aku mungkin akan mengenalmu. Dev merayu pihak lain untuk muncul. Jika pihak lain tidak muncul dan bertingkah seperti hantu, Dev tidak akan mampu menghadapinya. Begitu Dev selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu terlihat sangat tua dan lelah, dan dia terikat dengan rantai yang berat di tubuhnya. Seperti tahanan kelas berat zaman dulu, membuat orang merasa iba. Apakah kamu mengenalku? Setelah sosok itu muncul, dia bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal orang itu, tetapi Dev tidak mengerti. Orang tua ini jelas-jelas hanya sisa jiwa, jadi mengapa dia masih terikat oleh belenggu yang berat? Dan belenggu ini seharusnya bukan benda biasa. Lagi pula, sesuatu yang bisa mengunci jiwa pastilah senjata sihir tingkat tinggi atau semacamnya. Senior, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Dan kamu sudah menjadi jiwa yang tersisa, dan kamu masih diikat dengan belenggu itu. Apa yang terjadi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu siapa saya, dan saya tidak tahu mengapa saya terjebak di sini. Saya ingin pergi dari sini, tetapi selama ribuan tahun, saya tidak bisa keluar dari sini. Orang tua itu memandangi dinding batu di sekelilingnya, matanya penuh keinginan akan kebebasan. Senior, apakah kamu yang menggambar formasi dan teknik di gua ini? Dev terus bertanya. Orang tua itu mengangguk, ya, saya menggambarnya. Saya hanya ingin menyedot beberapa kultivator, lalu merasuki mereka di tubuh mereka dan pergi dari sini. Bagaimana saya bisa tahu bahwa orang-orang ini terlalu lemah dan mati satu persatu? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa para kultivator di tempat ini sangat lemah seperti sampah. Tidak ada cara lain bagi saya untuk keluar dari tempat ini. Saya hanya bisa menjelaskan teknik kultivasi saya dan membiarkan dia mempraktikannya. Ketika dia cukup kuat, saya bisa menempelkan diri ke tubuhnya dan pergi dari sini. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung teringat pada Ki Pejia. Setelah memasuki gua menelan iblis, kekuatan orang ini meningkat pesat. Ternyata semua karena orang tua ini. Kelihatannya dia benar-benar beruntung. Bersambung.